Belajar dari ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Yang artinya, semakin kepala kita banyak ilmu, harusnya kita semakin merunduk. Layaknya seperti padi. Sulang dulu untuk kesuksesan kita. Satu untuk semua untuk KCTP. Aduh, nyetir lagi gue belum nih. Hah? Nyetir. Pulangnya nyetir. Minum ini. Aduh, bahaya Mang. Kurang. Apa sih? Dia nyetir. Terus kenapa? Karena ini kan ceritanya. Oh, ceritanya lagi kobam, kita kobam. Woi. Enggak ada, cuma segelas doang tiba-tiba nyetir. Apaan sih? Ilmu padi. Semakin berisi semakin merunduk. Kalau ilmu dewa? Padi dewa. Semakin Nanti gua berisi tanya, sampai jambrut sampai wayang. Wadah dewa jawabannya. Apa? Semakin berisi semakin royalti. Ide. Lalu nak Semakin berisi semakin selepas kau pergi. mulai nyebutin judul-judul nggak ada esensinya, udah nggak ada itu. ilmu apa yang masih ilmu yang pertama kali baru lu tahu, yang bikin lu wih gini ya gitu. Harus ilmu pasti ya? Harus ilmu apapun pokoknya buat lu ini mah ilmu buat lu. Jangan yang dari masa kecil tapi nggak relate, yang baru-baru aja, yang masa-masa nggak relate ya lu. Masa-masa kuliah lu masa kecil gua. Iya, maksudnya ilmu. Gua mau membatasi jangan masa kecil. Berarti formal. Enggak. Sekolah formal. Bebas aja. Oh, kalau ya. ada ilmu formal yang lu bikin lu amazed, ya ilmu formal. Kalau ilmu biasa kehidupan sehari-hari ya udah gitu. Gue dulu dah ya. Ya lu contoh dah. Gue mah zaman kuliah. Gue kan kuliah komunikasi. Belajar ilmu komunikasi kan. Oke. Gue tuh baru tahu ya. Ternyata ilmu komunikasi itu dari berbagai macam definisi kan. Dari siapa. Sederhananya kata guru gue, kata dosen gue cuman komunikasi itu seni berbicara dari orang ke orang. Udah gitu doang. Nah. Penyampaian pesan dari manusia ke manusia udah. Karena kalau dari manusia misalnya ke hewan gitu, itu kan nggak dua arah. Secara normalnya gitu, kita nyuruhnya apa, binatang nangkapnya apa, sementara ke manusia kan pemahamannya sama, maka timbullah yang namanya komunikasi. Jadi nggak perlu penjelasan yang ribet, ada hambatan lewat media segala macam. Selama lu ngobrol, berkomunikasi lewat apapun, nyambung dari orang ke orang, kan syarat komunikasi adalah pesannya nyampe dari komunikator ke komunikan, orang ke orang, itu mah udah proses komunikasi. Jadi nggak usah nulis esai panjang-panjang, terus aja menyampaikan pesan dari manusia ke manusia, udah selesai tuh definisi komunikasi. Berarti itu beneran harus manusia? Iya, secara normalnya. Tersinggung animal communicator, ini communicator. Yang bisa ngobrol sama burung ya. Iya, secara normal kan tidak semua orang bisa ngobrol sama burung. Tapi harus bicara manusia sama manusia, kalau nggak menyampaikan pesan. Apapun caranya apapun, ya. Kayak ngusir. Ke ayam mungkin bisa, tapi kan nggak semua ayam digituin pergi. Kalau ke manusia kan udah jelas, dia ngerti nih kalau diginiin tuh harus kesana ya gitu. Itu ilmu yang gua tahu di kampus. Dari sekian banyak ilmu komunikasi media, komunikasi kelompok, masa teknologi segala macam, filsafat, cuman itu dong tuh yang nempel di gua. Sisanya udah omong kosong dah ini mah, gak usah dipelajarin. Betul. Nah, setelah kita tahu ini penyampaian pesan dari manusia ke manusia, kan menyampaikan pesannya sendiri ada ilmunya. Manusia sendiri ada standarnya. Kesamaan kultur, kesamaan budaya, sama tuh. Kesamaan kebiasaan, habit. Itu akhirnya ada ilmu-ilmunya supaya pesannya beneran sampai. Oke. Tolok ukur pesannya sampai dan tidak. Tolak anginnya deh. Kalau tolak ukurnya agak susah. Tapi lo tahu gak tolok ukur tulisannya yang benar? Tolok. Ya tolok bukan tolak. Nah, apa tolok ukur pesannya yang sampai dan tidak?
misalkan lu ngomong ke gua, bisa jadi guanya mah nggak nangkep pesan lu nyampe. Nah tergantung kan efek komunikasi itu ada 3. Asik. Satu. Ini ilmu kedua yang gua miss. Yang ternyata sebenarnya ada di kehidupan sehari-hari kita, tapi ada definisi ilmiahnya loh ini gitu namanya. Pesan komunikasi itu 3. Yang pertama sebagai info aja. Oke. Jadi itu mah tidak butuh lu ngerti, tidak butuh lu Sekedar tahu berarti. Iya, gua ngasih tahu nih ke lu ya gue udah denger gitu, udah gue lihat, oke udah selesai tuh. Karena pesan komunikasi cuma sebatas menginformasikan. Oke. Ada yang kedua tuh melibatkan perasaan. Oke. Jadi setelah dikasih infonya, lu merasa sepakat, merasa tidak sepakat, merasa setuju. Biasanya kan persuasif. Jadi tergerak Mengajak. untuk ikut di posisi yang lu inginkan gitu. Sama yang ketiga behavioral, perilaku. Jadi kalau misalnya gua nyampein sesuatu, lu bertindak sesuai kehendak gua, baru nyampe pesannya. Oh, tuh beneran nyampe berarti ya. Iya, tergantung target komunikasinya Sesuai apa. sesuai ininya. Kayak misalnya lu cuman ngasih tahu doang, saling semprot tayang setiap hari Rabu jam 8 di YouTube gua misalnya gitu. Yang Planet Ban tiap hari Jumat jam 5 sore. Tergantung target dari awalnya, infonya apa. Kalau cuman biar orang tahu doang, ya udah. Tapi biar orang jadi terlibat. Oh, setiap Rabu dan Jumat nih saling semprot ada episode baru ya. Nonton Nah, belum nyampe situ belum. doang. Udah, oke, gue akan inget gitu. Oke. Tapi yang udah hari Rabu nih, udah ada berarti episode barunya nih gitu. Behavior itu. Iya, udah hari Jumat nih. Kok belum tayang ya? Emang kan kalau yang Planet Ban suka telat sejam. Iya. Jadi kalau Maklum aja. jam 5 ya mungkin maghrib kan sholat dulu Benar, kali. benar, Iya. Benar. Nah, berarti kalau misalkan definisi lu tentang komunikasi seperti itu, apa yang menyebabkan orang pada miskomunikasi? Hambatan. Itu noise. Ya, apa yang menyebabkan orang tuh jadi miskom? Banyak hambatannya. Bisa dari segi si komunikatornya yang tidak kredibel, ngomongnya, misalnya komunikasi dalam bentuk apa nih? Ngomongnya. Kalau ngomong mungkin kata-katanya terlalu mubazir gitu, tidak efektif, tidak lugas, tidak efisien. Akhirnya pesannya nggak nyampe gitu, orang pusing dengerinnya. Iya. Ada juga yang karena mungkin ada istilah-istilah yang orang lawan bicaranya nggak ngerti. Oke. Berarti keterbatasan bahasa. Bisa jadi itu dari segi si komunikatornya, dari hambatannya. Saya pas lu ngomong tiba-tiba ajan, ya mending dengerin ajan. Oke. Atau lu lagi ngomong tapi orangnya mungkin lagi teralihkan kemana gitu. Di diskotik gitu ya. Diskotik. Bahasanya diskotik. Ajojing tuh. Ajojing. Ayo ajojing. Lantai dansa. Lantai dansa. Tua-tua kelabing. Oh iya. Oh my God. Tuh kan. Ya berarti distraksi ya, gangguan. Kalau kalau Ya, diskotik itu dari itu. segi hambatannya. Bisa dari si komunikannya, penerima pesannya emang dia tolol. Dikasih yang gampang-gampang nggak ngerti. Tapi kan sesuai dengan yang lu bilang tadi, kalau lu menyampaikan informasi si komunikannya blow on, berarti kan udah bukan tugas lu itu mah. Berarti tidak terjadi komunikasi. Terjadi kan proses penyampaian pesan. Oh, yang pertama tadi. Iya. Oh. Definisi komunikasinya adalah lu Sesuai menyampaikan dengan targetnya. Oke. Tuh. Masalah pesannya berhasil atau tidak, itu kan nanti komunikasinya berhasil apa enggak gitu. Kalau komunikasinya mah udah terjadi. Oke. Lu bikin billboard juga misalnya ya, foto gede-gede gitu. Ya nyampe itu pesannya. Tapi sesuai yang lu harapkan apa enggak? Sesuai tujuan apa enggak? Saya caleg gitu, masang foto gede-gede. Tujuannya kan promosi, biar dicoblos. Malah dibenci. Nyampah. Berarti kan gagal komunikasinya. Iya. Tidak sesuai tujuan. Apakah komunikasi harus lantang dan terbuka? Apa ada yang tersirat? Atau yang tersurat? Misalkan nih kita lagi ngobrolin tentang politisi, terus gue cuma ngegerakin kode doang ke Mang Molan kayak, nah apakah itu termasuk komunikasi? Tapi gue sama Mang Molan sama-sama sepakat artinya gini tuh apa gitu. Komunikasi lah, kan pesan, menyampaikan pesan. Oh, berarti tidak harus tersirat, tidak harus gamblang. harus lewat bahasa, tidak harus lewat Yang penting omongan. sesuai target lu. Iya, pesan, lu kan nyampein pesan itu, Mang lihat tuh gitu. Ternyata gua pukul.
Nggak nyampe Nggak tuh. nyampe lah. Kok Mang, lu pukul sih Bang iya. gitu ya? Lu 2 alisnya ngangkat. Gue pikir tangan 2 dari nomornya. Kalau ngangkat 1 gue tampuk tangan 1. Berarti itu adalah komunikasi yang tidak gamblang, tapi bentuknya komunikasi. Tapi keromong. Gampang kromong, gamblang. Oh gituan. Iya, itu salah satu ilmu komunikasi yang sampai sekarang nerep. Nempel juga ya. Dulu Iya. ya. Padahal kan gue masuk kuliah telat ya. Telat tuh gimana maksudnya? Setengah 8 dia datang 10. Telat. Iya telat. Telat, gue kan masuk 2013. Harusnya. Gue lulus 2009. Oh. Dia kan lama. Harusnya mah itu lebih susah untuk belajar, tapi bersyukurnya gue dibanding teman-teman gue yang justru lulus sekolah langsung kuliah. Kayaknya mah Daya tangkap lu daya lebih. tangkapnya masih oke-oke aja gue gitu, nggak ketinggalan. Oke. Ya. Bagus loh, pemaparannya bagus. Wis, satu gue mah kuliah. Dah, besi aja nih gua. Gua juga kuliah nih Iya, ketiga. besi saja. Lu apa, Mang? Siapa gua? Heeh. Terserah lah, mau kuliah mau kerja, pokoknya ilmu berarti. Ilmu ya. Cuman jangan yang lama-lama banget, gak relate. Apa ya? Inilah dunia fashion, Passion work. dunia Fashion world. Passion work. dunia fashion, dunia desain, Design work. dunia teknologi, Techno work. dunia binatang. Enggak. 3 itu aja. Konsepnya berulang. Konsepnya berulang. Gimana maksudnya? Apa ya? Fashion dulu aja ya. Ya. Semua berulang dan hanya sedikit modifikasi aja. Contoh. Contoh misalnya yang gampang lah, celana. Ya. Misalnya dulu musim celana Elpis. yang lu ngerti lah, celana Sekarang baggy. suka esi ya. Celana baggy. Masuk Ada apa nih dengan baggy? Masuk tenggorokan itu. Buset. Minum dulu dah. Begi. Baggy. Habis baggy muncul Cut bray. Cut bray dulu. Cut bray, baggy, terus Pensil. pensil, balik lagi gitu. Balik lagi ke baggy. Cuman agak beda dikit. Tapi konsepnya berulang. Baju juga begitu. Kacamata begitu. Fashion tuh berulang. Itu fashion. 2 teknologi. Teknologi. Teknologi ya. Begitu juga. Gitu juga. Contoh. Contoh. Pita kaset. Pita kaset. Naik dikit ke DAT. DAT ke CD. CD ke digital. Flash disk. Bisa. Balik lagi Ke pita. ke pita. Tren. Oh, Ari Lasso. Balik lagi ke CD. Tapi ini nggak semua orang merasakan, tapi yang Beberapa. yang ngerti gitu balik lagi tuh ke situ, muter lagi gitu lagi. Kalau Ari Lasso tuh piringan hitam ya? PH Itu masuk juga tuh. masuk juga. Oke. Jadi bukan ditinggalkan, tapi tren lagi, Oh, ntar hanya rame berulang lagi, berulang lagi. Batu cincin rame, hilang, ntar rame lagi, Oke. hilang lagi, rame lagi, gitu Mang. Pada saat apa lu dapat ilmu itu? Pada saat lu sekolah, kuliah, kerja? Pada saat memperhatikan dunia fashion. Ketika Igun lo, Igun. Lawan iPhone itu, Igun. Iya, maksudnya kan katanya gak semua dari kuliah, dari kehidupan sehari-hari, perlu Iya. perhatikan. Iya, maksudnya ketika masa lu lagi remaja atau udah kerja, Kuliah lah, kuliah. kuliah ya. Udah mulai, Sadar. gini. Kalau gue simpulin mah itu trennya sebenarnya yang berulang, Mang. Bukan Iya. objeknya ya, Wan. Bukan passion, bukan apa, teknologi. Iya, apapun sebenarnya berulang. Kan orang kebosanan aja kali. Enggak, kalau tren itu orang mencari barang yang lama. Tapi kalau berulang, perusahaan fashion memproduksi baru dengan desain yang lama, itu berulang, Mang. Iya, Oh. trennya, kebutuhan marketnya kan balik lagi sesuai tren. Enggak, emang pasti berulang diciptakan. Bener. Contoh komunikasi yang tidak ada arahnya. Yang satu ngotot, yang satu ngotot. Teknologi itu juga kan baru cuman musik doang. Kalau gadget tidak berulang, kita nggak pakai merpati lagi. Nah, Karena ayo. tidak tren emang merpati. Kan gue gak ngomong merpati. Tapi lu ngomong teknologi. Teknologi kan ada lagi, meliputin balik semua. lagi. Si CD tadi lu. Walkman ngeluarin lagi produknya. Berulang. Game balik lagi ke 64 bit
ada lagi. Bukan nyari barang untuk tren-trenan, diciptakan lagi. Diciptakan. Kalau cuma tren doang mah, wah gue nyari piringan hitam lama ah. Gitu mang. Nggak terima, dia masih nggak terima. Nggak terima gua, karena itu mah trennya, karena budayanya orang bosan sama itu, nyari alternatif, nggak ada yang baru, cari yang versi lama. Kacamata, nih modelnya berubah, baik lagi modelnya ke yang lama. Itu baru barangnya, bukan barang lama. Kalau barang lama dicari itu tren menurut gua. Berarti modelnya Yang baru, iya, desainnya produksinya baru, tapi baru. modelnya model lama. Menurut gua jadi berulang. Iya, kalau kata Ridwan Itu tren. diproduksi karena ada permintaan dari market. Kalau teknologi mah makin maju kacamata aja. Kalau di produsen yang bener mah teknologinya makin maju, Mang. Iya, kan desain mah, kan gua ngomong ke dunia fashion tuh. Tadi ada teknologinya. Ya, Ayo. dunia fashion dah. Fashion juga zaman dulu cowok pakai rok, sekarang enggak. Ada yang masih pakai. Iya, enggak semua, kan enggak balik lagi. Ya orang yang bosen. Motif juga berulang. Kejahatan mulu itu aja. Korupsi doang. Nggak, kalau gue kalau tren, kalau menurut gue ya, yang dimaksud tren itu adalah sesuatu yang ramai lagi dicari, barang lama digunakan lagi, itu tren. Nah sekarang kan ada mikro trend. Ketika diciptakan lagi, berarti berulang desainnya mang. Kalau gua berulang aja terus muter. Terus kasih pagar tinggi banget tuh kayak. Kalau Kalau gua ya gimana ngobrolnya kalau gua. Iya. udah nggak terima, Mang, bisa nggak terima. Tapi gua ngerti maksud lo. Gua ngerti maksud lo. Sekarang Tapi model celana kan gede-gede tuh. Betul. Celana baru loh. Iya, sebenarnya kan itu bukan karena itu berulang, Mang. Diproduksi mah semua diproduksi. Yang baggy tetap diproduksi, yang fancy tetap diproduksi, yang gombrong tetap diproduksi, yang cutbray tetap diproduksi. Cuman yang kebetulan lewat di depan mata lu, orang-orang balik lagi beli yang baggy. Ya bisa. Yang beli baru berarti pensil juga ada. Kita beda persepsi masalah tren dan hal yang berulang. Kalau menurut lu itu disebutnya tren berulang. Kalau gua itu berulang karena produksinya baru. Barang baru dengan desain lama. Jadi menurut gua balik lagi desainnya gitu. Nanti gue udah sabar. Gua ngerti maksudnya. Semua juga tetap diproduksi barunya. Iya, tapi gua ngerti maksudnya dia, Mang Wan. Jadi menurut Mang Molan, Enggak ngerti. kalau gua, Enggak ngerti. jadi kalau udah celana mentok di baggy, harusnya kan inovasi terus berjalan ya. Hilang dong produk itu. Hilang produk itu. Tapi kenapa dia masih ada? Bukan hanya karena marketnya minta, tapi karena si produsen yakin ini mah bakal berulang. Makanya gue bikin lagi. Gitu ya, Mang. Tapi di sisi Ridwan Remin tidak Itu bisa mah berulang, dipukul itu mah tren. rata. Iya, itu mah cuma tren. Yang lu lihat skupnya cuman orang-orang yang ketemu sama lu doang. Di kalangan gua enggak jadi gitu. Iya. Nice info tapi Wan. Cukup nice info. Tapi tidak bikin kita jadi punya behavioral untuk menentukan apa yang diomongkan benar. Iya kan, balik lagi aja yang nempel di Mang Molan itu berarti. Iya, benar. Segala sesuatu tuh berulang ya, manusianya juga kan sifat-sifatnya berulang. Repetisi kita tuh Mang. Iya. Kayak kita waktu kecil, kita dewasa, remaja, nanti pas udah tua juga kayak anak kecil lagi. Nah, kecuali Benjamin Button. Jadi muda. Jadi muda lu nggak nonton. Benyamin Sueb gua nonton. Yang Samson tuh plesetan ternyata ya. Baru tahu gua. Samson dan Delilah. Samson itu kan yang bikin lemah tuh rambutnya ya. Iya. Ya kalau Benyamin Jadi keteknya. keteknya dicopot. Baru tahu dari mana gitu, gua lupa gua. Iya. Loh. Tuh loh. Gue cuman 2 yang gue inget sampai sekarang. Yang pertama adalah guru gue sangat menjelaskan sederhana sekali. Cara membedakan hewan yang bertelur dan beranak dari kuping. Kalau hewan yang punya kuping itu pasti beranak. Udah itu doang. Dibanding gua menelusuri tentang klasifikasi unggas, ada reptil, ada apa. Itu doang dia sederhana. Pokoknya yang punya kuping beranak, yang nggak punya kuping bertelur. Lalu gua membuktikan kan, gua cari hewan sebanyak-banyaknya. Bener Mang, gajah punya kuping beranak. Iya gak? Iya, gajah mah iya. Kanguru punya kuping beranak. Ayam gak punya kuping bertelur. Ikan paus?
ikan paus berenang. Gua kan belum nyampe situ ikan paus. Gimana cara ngelihat kuping gitu? Lumba-lumba apa beranak ya? Beranak. Kuping. Ultrasonik masuk lewat mana emang? Kulit. Itu pendengaran. Dia punya kuping. Oh. Lumba-lumba. Kupu-kupu. Kuliah pulang. Ular. Ular beranak. Bertelur. Yang beranak juga ada. Mana sih ada ular beranak? Kupu-kupu. Kupu-kupu kan dari kepompong. Kasihan deh lu. Ulat dulu ada buka kepompong. Kasihan deh lu. Urusannya aja. Metamorfosis agak tahu dia. Ular ada yang beranak, Mang. Iya, tapi gue belum pernah menemukan ular beranak. Makanya tapi enggak ini Bakso. tuh. Bakso beranak. Gak punya kuping. Salah teorinya. Salah teorinya ya. BSI. Enggak, bukan. Enggak bisa Bukan. itu. Ayo lo pakai logika aja. Ular beranak karena dari telur. Ular ada yang beranak. Coba lu searching Lu ular yang beranak. searching. Ada kan? Salah gitu. Nah dulu anaconda tulisannya anaconda bukan anaconda, salah lu. Ular Mana? ada. Lu aja yang searching, gua mah udah tahu. Ya tapi mayoritas ular bertelur. Tapi ada yang beranak. Mulai main mayoritas. Bisa. Ada pagar lagi di mayoritas. Iya. Ayo siapa yang bisa membuktikan? Ayo coba. 1/sekian%, Mang. Ya tapi kan nggak punya kuping. Iya tapi kan bertelur ular mah. Ada yang beranak. Ya, tapi banyaknya bertelur. Yang jelas mah ya, sesuatu yang beranak itu belum tentu karena dia punya kuping. Nah itu benar. Iya, kalau itu kan levelnya udah beda. Ini mah masalah membedakan fauna-fauna yang bertelur dan Iya. beranak. Kecuali dari depan gini, rata-rata Iya, kebanyakan. Iya. yang berkuping itu beranak. Bener. Itu baru benar gue terima. Emang bener yang berkuping pasti beranak. Kalau fauna apa? Yang nggak berkuping tapi beranak. Ya itu mah benar juga. Ya bener berarti guru gua bener. Maksud juga poinnya adalah dia untuk menjelaskan seperti itu sederhana tapi gue nempel dari dulu sampai sekarang. Oke, sepakat ya. Enggak. Apa tiba-tiba maksa orang sepakat? Sepaket ya. Kalau berdua ya. Itu satu. Nih. Sepatu, sepakat. Nah, gue tahu tuh. Salah dulu tapi. Itu Asal satu. lagi. Oh, ada lagi. Ada lagi yang kedua adalah guru ekonomi gua Oke. waktu SMA. Dia bilang, "Ini gue belajar ilmu negosiasi." Ilmu negosiasi lakukanlah di meja makan. Negosiasi dengan siapapun. Siapapun. Tapi banyak yang di meja biliar. Sodok-sodok goaltender aja. Golf juga ya. Golf juga. Padel. Ya mungkin referensi guru gue ya masih ini doang, masih restoran doang. Tapi Itu kebanyakan dia ngomongnya lagi lapar. tapi Ini mah kita belajar di meja makan enak. Kecuali negosiasi setelah makan. Nah Iya. itu gue terima. iya tapi di meja makan tuh istilahnya ternyata diadaptasi dari budaya Cina. Cina begitu, Mang. Orang-orang Cina, Kenapa teman-teman tuh? gue tuh negosiasi Dijamu dilakukan- dulu. Hah? Dijamu dulu. Iya, pokoknya di meja makan. Dalam artian tuh lu kalau mau bernegosiasi makan dulu, kasih makan dulu. Iya, itu orang bener. lu. Nanti kan ketika kita makan kenyang, ya kan kenyang biasa kenyang ya kan? Nah, itu Baru bener. masuk tuh negosiasinya. Berarti bukan di meja makan. Setelah makan, Nah. nggak harus meja makan ya. Kalau ini benar. Tapi ngerti kan esensinya. Nah itu doang, dua doang gue. Lumayan lah. Wah, gue masalah editing nggak ada, gue yang nempel. Lampu, gue di broadcasting cuman tahu 3 point lighting itu doang. 3 titik. 3 point lighting. Dari point lighting ada 3 suku kata yang disebutnya cuma 3 titik. Iya, 3 point lighting itu doang gue taunya. Lumayan ada yang masuk mah lumayan lah Ada. gitu. Kan kuliah kan katanya juga ini cara belajar. Yes. Jadi yang penting mah kita terbiasa untuk mendapatkan informasi baru, menerapkan itu fungsi kuliah sebenarnya. Bener. Bukan kuliah buat kerja sebenarnya mah. Salah tuh ya, Wan. Karena kan di dunia kerja kita harus belajar lagi. Bener. Kalau lu tidak terbiasa belajar, Akan susah. kesulitan, betul. Makanya lulusan SMA kan kerjanya kan yang gampang-gampang. Karena dikasih yang rumit, belum tentu siap otaknya untuk belajar. Gitu.
Berarti syarat Bikin kampus apa gue ya? Jadi isinya tuh 6 SKS gitu. Kita belajar caranya belajar gitu aja udah. kita belajar cara belajar ya. Gak usah ini mah lupa gak bakal inget ini. Gak usah beli buku paket gak akan inget. Lupa, pasti lupa. Penting lu terbiasa aja lo, terbiasa belajar. Kuliah. Cuma kan lu kuliah paling bagus nih di antara kita mah. Bagus enggak lah. Lu kan negeri, kita swasta. Nggak ada bagus jelek kalau negeri swasta memang. Fasilitasnya beda, Bang. Iya, IPB lu. Enggak gitulah. IPB. Konsep bagus enggak bukan negeri swasta lah. Apa? Ngeledekin Kang Molan cuma diulang-ulang doang. Dia juga sama diulang-ulang doang ngomong. Menegaskan. IPB bener secara stereotip mah bagus. Karena kan urutan keberapa tuh dari Teorinya kampus kampus terbagus. itu ya kalau singkatannya makin dikit makin bagus ya. UI. Gua kan Unida, panjang banget tuh. Unida panjang. panjang. Dia BSI. Oke. Setara UGM. Setara IPB juga. Iya, setara IPB. 3 huruf. 3 huruf. Cuma kan sekarang jadi UPSI. UPSI. Oh, jadi menurun. Ini 4 huruf menurun UPSI. Makin turun. LP3I. LP3I nah, setara itu sama UPSI itu. Iya. IPB. Ya. UI. Lu bagus lah secara ranking kampus tuh masuk 5 besar setidaknya IPB. Terus lu mau nanya apa? Iya, lu ngerasa ininya enggak lu teman-teman lu kan banyak yang kuliah di swasta di mana di kampus yang bukan IPB gitu. Kan gue ngambilnya komunikasi ya. Ini efek jangka panjangnya aja, Mang. Jangan misalnya ini emang lulusan ini gaul-gaul, lulusan ini keren-keren, tapi jangka panjang saya 10 tahun setelah lu beres kuliah, oh emang beda ya lulusan kampus negeri sama yang enggak tuh. Lulusan kampus bagus sama yang enggak tuh gitu. Gue nggak tahu Ternyata cara. ada. Udah. Mumpung gue bisa motong, gue potong terus ya. Gue nggak tahu cara pembelajaran di swasta. Cuma di IPB itu dituntut lu selalu harus bikin tulisan emang. Tiap minggu tuh dulu ada tugas mulu, Bang. Tugasnya apa? Kayak semacam apa ya? Entah Karya ilmiah. laporan, Jurnal. entah jurnal, entah laporan tuh tiap minggu ada tuh. Nah, mungkin di situ yang disiplin membuat sesuatu penulisan. Nulisnya Kayak gitu. apa, Mang? Di dalamnya apa itu? Macam-macam gue kan komunikasi ya. Cuman komunikasi gue kan komunikasi peternakan, Iya. pembangunan. Jadi gue belajar tuh dasar-dasar peternakan, pertanian, perikanan, perkebunan, sambil belajar media. Lu juga kayak lu ya, media dapat kan? Harusnya gue tuh jadi penyuluh sebenarnya. Cuman makanya gue bilang, bagus apanya? Kalau emang niatnya pengen di media, gue sih ngerasa kurang. Oke. Jadi masih ada yang lebih baik mungkin kalau di bagian gue, sekolah lain untuk belajar medianya. Kayak gitu. Kita lebih jadi penyuluh jadinya. Dari ini dah tenaga pengajarnya. Orang di kampus negeri, kampus bagus kan pengajarnya biasanya lebih kredibel. Oke gitu. Karena kalau di kampus-kampus kecil, Bang, seadanya, Bang, pengajar tuh. Kadang ini ya dosennya udah jadi dosen ya, tapi padahal mah nggak ada ininya nih. Karena kan beberapa dosen juga sekarang mah udah ada yang kenal kan. Oh, ini ngajar di sini. Dosen enggak gitu. Enggak kayak mata kuliah yang ini. Gue justru butuhnya dulu praktisi yang ngajar gitu. Oh, orang yang pernah punya pengalaman langsung. Pengennya gue gitu. Tapi ini kan ngajar, maaf ya, dosen-dosen yang ngajar dasar-dasar gitu. Kayak dasar-dasar foto. Ini mah nyari sendiri tahu dah. Iya, harusnya kalau dasar-dasar jurnalistik berarti wartawan langsung gitu ya. Gitu maksud gue. Makanya gue bilang, nggak tentu kalau negeri lebih bagus. Di jurusan lu Oh, enggak. di lu juga enggak ternyata. Biasa aja. Biasa aja. Tetap random aja ya. Zaman gue ya, nggak tahu yang sekarang nih. Sama kan belum lagi gaya mengajarnya beda biasanya. Langsung ke permasalahan kan, ke praktek bukan ke teori gitu. Yang relate biasanya caranya mudah dipahami, ngerti, nggak textbook. Iya, kayak gitu-gitu. Karena kalau di kampus-kampus kecil tuh ya udah dia bacanya apa sampainya itu. Gitu. Udah disadur gitu ilmunya tuh. Iya. Makanya gue ngerasa enggak juga lah, negeri selalu Berarti IPB bagus. itu institut biasa ya. Untuk yang jurusan Pertanian gua, biasa. jurusan gua. Untuk Kalau yang pertanian, peternakan semuanya bagus. karena praktisi. Ya, itu ahli-ahlinya. Khusus yang gua makanya. Gitu. Berarti stereotip kampus negeri bagus enggak selalu ya, Mang? Enggak, gua enggak. Maksudnya pinter gitu jebolannya enggak selalu ya. Apalagi sekarang nih jalan menuju Roma.
kampus negeri kan banyak sampai ada jalur mandiri. Oh iya benar. Dulu cuma 2 jalur. SBMPTN, SNMPTN. Apa tuh? Ya kalau di gua bahasanya SBM, SNM. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Ya, sama jalur prestasi. Iya, Udah 2 Japres. tuh. Kalau sekarang ada jalur Mandiri. Gitu. Iya banyak yang komplain juga yang di Twitter banyak orang-orang yang kuliah di kampus-kampus bagus gitu, kayak misalnya yang di Bandung segala macem, kayak biasa aja kampusnya gitu. Iya. Tapi lu masih ada keinginan gak Wan untuk kuliah di kampus negeri? Nih, gue dapat ini dari mana ya? Maksudnya lanjut S2? Iya, entah lanjut entah ngulang waktu. Iya, jadi jidan lagi. Sore jangan jidan, kejauhan. jidan lagi. Mesin waktu. Kayak nggak punya arah lain gitu. Tiap ngobrol tuh mesin waktu. Pak Haji. Ada yang bilang gini ya, lu tuh nggak usah kuliah di kampus bagus. Harusnya kampus bagus gimana bahasanya? Kampus bagus itu kebanyakan sekarang pada masanya ya seleksinya tuh memilih murid baru, mahasiswa baru yang unggulan. Ada masanya kan gitu ya. Misalnya IPB nih, seleksi dulu masuk IPB, nanti nilainya harus berapa baru bisa masuk IPB. Kenapa kampus bagus harus ada seleksi itu? Padahal iya kalau yang masuknya udah bagus, fungsi kampus bagusnya apa gitu. Harusnya siapapun yang daftar terima. Buktiin kampus lu bagus dengan lu bisa bikin orang biasa aja jadi bagus. Seleksinya gimana? Misalnya dari 1000. Ya, yang daftar aja yang mau daftar duluan. Iya. Oh. Ini mah harus ujian ini segala macam. Berarti udah disaring yang bagus-bagus, masuk ke kampus bagus. Ya apa yang jadi bikin kampus lu bagus? Bukan kampusnya, ini memang mahasiswanya udah murid barunya udah bagus. lu setuju nggak Mang? Kalau dulu tuh semua orang berhak punya hak yang sama untuk masuk kampus. Kalau itu. lu bisa bagus di kampus yang biasa aja, baru keren. Dengan fasilitas yang seadanya, daya pengajar yang seadanya. Lintang Malang. Anak Malang melintang. Lama dia selalu mau kemana tahu. Itu lagunya netral lintang. Anak kecil bergulit hitam gitu. Lintang dari Belitung. Buset, lintang dari Belitung. Kayak pantun ya. Kenapa lintang dari Belitung? Iya, misalnya daya pengajarnya dari sekolah Muhammadiyah biasa aja menurut cerita ya. Dari pelosok gitu. Tapi waktu debat menang lawan orang yang sekolahnya di kampus sekolah bagus. Berarti itu membuktikan. Berarti emang orangnya oke, bukan masalah sekolahnya di mana, dia daya belajarnya oke. Efisien, efektif. Tapi kan ada benernya Wan. Apa? Ada seleksi begitu. Akhirnya kan lintang bisa jadi ikan besar di kolam kecil. Bukan jadi ikan kecil di kolam yang besar. Kalau lintang masuk IPB, dia pinter, jadi biasa aja. Jadi ada benernya. Kadang-kadang motivasi itu butuh Wan. Ngerti gak maksud gua? Nih, lu kan tadi ikan dulu dah, itu urusan ikan dulu dah. Kenapa keluar ikan di kolam Dia kecil? nggak paham, Mang. Dia nggak paham. Kita pikirin dulu. Ikan dulu dah. Nih, satu-satu ya. Lu kan tadi mengambil sikap Gak bahwa usah diseleksi. Gak usah diseleksi. Siapa aja yang paling cepat. Siapa cepat-cepat masuk kampus Ya, negeri, ya. ya dong. Karena menurut lu standarisasi itu nggak penting tuh. Iya. Berarti kan kalau misalkan murid-murid yang pintar masuk perguruan tinggi negeri dan pintar, ya udah biasa aja itu mah. Nah sekarang lintang yang udah pintar, justru ada benernya sekolah atau kuliah di kampus yang biasa aja. Akhirnya kan dia bisa muncul di antara orang-orang yang biasa aja dan kampusnya ikut terangkat gitu maksud gua. Kadang-kadang ada motivasi itunya. Jadi ada benernya standarisasi itu. Masih nggak ini ya. Iya, nggak masuk obrolan ini, nggak masuk obrolan. Gimana ya? Kenapa jadi ada benernya, Bra? Kan yang poin gua berarti lintang membuktikan tidak butuh sekolah yang bagus untuk jadi orang yang bagus. Kalau emang daya belajar lu oke, daya tangkap lu bagus gitu lu, keinginan tahuan lu banyak banget gitu. Lu tetap bisa jadi pinter-pinter juga walaupun dengan keterbatasan. Ngitung pakai tangan doang juga bisa. Sekarang orang fasilitas udah ada kalkulator, ada handphone, tapi emang nggak bisa ngitung mah, yang nggak bisa ngitung aja. Iya benar, ada benarnya itu.
Tapi diseleksi biar ini kali dia punya standar Bener, Wan. standar pendidikan biar yang bisa ngikut udah ketahuan nih orang-orang ini gitu kali. Ya nggak buat apa? Daripada dia nyiksa dia nggak bisa ngikutin kali. Ini bocah-bocah yang Ya tinggal kurang. keluar. Kenapa? Berarti lu nggak bagus sekolahnya. Tidak untuk semua. Kalau lu nggak bisa ngajarin semua, ya berarti lu nggak layak bilang lu sekolah bagus. Sekolah khusus berarti itu mah khusus orang yang bisa dengan standar tertentu. Ih, Mang, juga lu. Gue ngerti sih maksud dia. Kita juga sama-sama ngerti sebenarnya. Coba lu pengen kontra aja kan. Lu nggak terima aja sama sistem ini, Mang. Iya. Jadi kalau ada pertanyaan lu mau gak kuliah di kampus bagus, gue mah nyari kampus yang gue kuliah waktu di Unida aja ya. Milihnya bukan karena dia bagus atau enggak, karena gaya hidupnya murah. Ngumpulkan dia yayasan, ada SD, SMP, TK. Oke. Jadi jajannya itu bareng sama anak SD, SMP, sama TK tuh. Jajannya. Iya, stik kentang. Cukup gitu nongkrong 10.000 tuh cukup sampai sore dari pagi juga. Ya. Kopi liong kita. Enggak Mang, tapi emang harus Dibanding gue Standarisasi. kuliah di Pakuan gitu. Pakuan kayaknya Ceban gak cukup nongkrong ini mah sampai jam 12 juga. Jangan kan sampai sore sampai jam 12 juga. Kalau dari pagi gak cukup ini. Enggak, ini harus Nggak. tetap diseleksi kayaknya. Setuju gua. Kenapa? Tetap diseleksi, Wan. Biar nggak nyiksa anak ini tetap bisa ngikutin gitu. Ketika diseleksi, wah nilai ininya kurang, udahlah lu kayaknya bukan di sini nih. Iya, ya udah bilang aja gitu. Ya makanya diseleksi di situ daripada dia ngabisin waktu percuma. Iya, benar. Gak ada yang percuma, Wang. Percuma. Kegagalan itu adalah keberhasilan yang gak jadi itu. Tertunda kali, tertunda. Bukan nggak jadi Ya, banget. gagal juga pembelajaran. Berarti keinginan lu tidak sesuai sama kemampuan lu. Ya makanya dibantu dari awal. Kayaknya enggak nih lu. Daripada Enggak. lu ngabisin waktu. Enggak, ya Misalnya gak gini, apa-apa. misalnya yang lebih ini deh. Sekolah apa namanya ya? Sekolah apa ya? Film lah, film misalnya. Dites nih. Coba lu menulis cerita sinopsis lah dikit. Daripada ntar nggak ngejar kali ngikutin. Mungkin ya niat baiknya lu kayaknya nggak bisa nih di sini. Kasihan lu. Gitu kalau Enggak. kata gue. Ya orang namanya orang belajar mah orang nggak tahu, Mang. Ya berarti di Itu tempat lain fungsinya aja. dia. Sekolah itu fungsinya ngasih tahu orang yang nggak tahu. Enggak. Harus diseleksi. Ya orang yang tahu mah ngapain gua sekolah? Mending langsung kerja gua. Oke. Bisa bikin sinopsis mending gua jadi asisten sutradara, asisten penulis gua. Nggak usah sekolah lagi. Biar ngegampangin metode pembelajaran si kampus itu. Ya, Biar berarti kampusnya nggak bagus, pengennya gampang. kasihan ke anaknya, takut nggak bisa ngikut kali. Orang dia pengen. Lah pengen doang, kemampuan nggak ada. Ya Lu jangan udah. ya. Kok jangan orang pengen? Lu mungkin di bidang lain gitu. Lah kok lu Mang. ngatur? Makin nggak bagus sekolah lu. Ngapa ngatur-ngaturin visi misi gua hidup? Daripada lu percuma, capek. Orang Kalau gua tua gitu gua kan, bro. bukan, emak gua aja ngasih duit buat kuliah di sini. Oke. Lu ngarang-larang. Sekarang kita geser ke Belum kasih tahu kemananya. Udah main geser aja. sekarang kita geser POV-nya ke lu yang punya wewenang. Nggak usah jauh. Wewenang. Ya, lu berhak ngambil keputusan nih. Lu orang yang berpengaruh gitu. Di mana? Nanti gua sebutin. Bukan di kampus. Kita turunin ke lapangan hijau. Ridwan Remin sebagai pelatih Oh, sepak ini bola. analoginya. Ya. Apakah lu sepakat tidak akan ada seleksi 1.000 orang Indonesia? Tuh sekolah mah sama sepak bola mah beda. Sepak bola mah ada goalsnya juara. Lah, kampus emang gak ada goalsnya? Nggak ada, belajar aja. Lah, Goalsnya apa kampus? Mencetak lulusan aja. ya itu kan akreditasi. Enggak, mencetak lulusan yang baik aja. Nggak bertanding sama kampus lain. Bertanding lawan. Dih. Bertanding dengan kampus-kampus yang lain dari sisi akademis. Makanya kan ada Ya kalau lu lomba. bisa ngelulusin sekolah anak-anak dengan bagus juga, tanpa lu banding-bandingin juga udah oke. Lah, kan ada tingkatan itu. Apa? Ada tingkatannya gitu. Maksudnya gue melihatnya ya kampus itu sebagai satu hal yang prestis. Gitu. Ada ininya, ada rewardnya gituan. Menurut yang lu tahu dah, Iya. kampus gak bagus, misalnya ranking nih 10 kampus bagus. Kenapa dia bisa jadi nomor 1? Kenapa bisa jadi nomor 2? Setahu Kenapa gua bisa ya. jadi nomor Oke. 10? Oke, Gitu aja. setahu gue Nah. adalah pertama mencetak lulusan-lulusan terbaik di Indonesia.
Terbaik tuh konteksnya apa? Contohnya gini, lulus jadi orang nih. Nah, sebelumnya apa? Monyet. Dulu waktu masuk mah ada ekornya Pak ini. Iya, sering makan pisang ya. 4 tahun di sini hilang nih ekor. Terbaik itu apa? Standar nilai atau apa? Mutu seseorang. Orang ini lulusan kampus A, tiba-tiba pas sudah lulus dia menjabat jadi pemerintahan. Ya kan nggak bisa habis lulus langsung pemerintahan. Enggak, maksudnya alma maternya gitu. Bawa alma mater. Itu kan jangka waktunya panjang. Prosesnya beda-beda. Atau ini deh, yang gampang aja deh. Mbak. Nilai aja nilai. Kalau lulusan Nilai lah. BSI, lulus dari BSI langsung masuk kader juga bisa. Bisa, tapi kan Dibanding bukan itu. anak UI yang enggak masuk kader. Ya udah, gampangnya nilai dah. Nilai itu. Nilai paling gampang. kelulusan. Nilai kelulusan. Kenapa? Iya, nilai kelulusannya bagus gitu, tinggi-tinggi. Ya kan di tiap kampus juga ada yang nilainya kumlot mah ada. Emang iya, Wan. Mentang-mentang IPB nih kumlot, gue Unida nggak ada yang kumlot, masa gitu? Ya ada juga yang kumlot. Iya. Yang di IPB juga ada yang IPK-nya 2. Berarti kenapa ada 10 besar ya? Setahu gue itu ngeluarin mahasiswa sebagai mutu terbaik. Nanti si mahasiswa ini dikirim ke luar negeri, perwakilan. Bisa begituan? Iya gak? Enggak. Nilai rata-rata kalau gua. Kurikulum? Apa kurikulum? Nggak ada hubungan sama seleksi sekolah kalau kurikulum mah. Apa ya 10 besar ya? Kan yang gua tahu itu. Fasilitas. Emang karena gengsi aja, dia mempertahankan nama bagus, makanya dia seleksi. Oh banyak nih yang milih, kita pilih. Mungkin tujuan awalnya bagus, karena banyak yang milih. Ya udah kita saring aja mana yang terbaik. Tapi kan dengan nyaring jadi yang terbaik ini membuktikan bahwa lu nggak siap nerima yang tidak baik-baik amat standarnya. Sementara standar orang lulus sekolah kan udah sama, udah lulus. Mau dia pinter, mau dia tolol, dia lulus. Udah bisa lu terima di kampus lu. Atau siapa tahu yang pas tes pressure. Mules lah lagi tes. Orang tuanya di rumah sakit, kepikiran, jelek kagak lolos padahal pinter. Standar nilai kalau gue. Kalau dilihat peringkat ini 1 sampai 10. Satu kelengkapan fasilitas kampus. Dia ada berapa fakultas? Kan yang mempercepat peringkat itu salah satunya harus ada fakultas kedokteran. Itu mah akreditasi jatuhnya. Makanya lu nanya 10 besar apa nih? Ya 10 besar kampus. Kenapa kampus ini nomor 1? Kenapa kampus ini Ya nomor itu, 10? Padahal itu juga akreditasnya termasuk. sama-sama. Itu juga termasuk Mang, dihitung Mang. UI IPB dah kenapa beda? Beda karena Angkanya. Nah, sekarang IPB berusaha masuk peringkatnya naik, ada fakultas kedokteran. Jadi fakultas kedokteran itu membantu peringkat cepat naik secara internasional. Kayak gitu untuk peringkat kampus ya. Terus fakultasnya ada berapa? Itu ngaruh tuh. Terus ada berapa profesor? Ada berapa guru besar? Ada nilai rata-rata mahasiswanya berapa? Itu. Berarti gak ngaruh kan mahasiswanya pintar apa enggak di awal? Ya itu biar nilai Udah ada guru rata-ratanya besar, mungkin. masa? Gua Mungkin buat penasaran. kejar nilai rata-rata kali Mang. Saran gua. Apa? Ya coba lu ngobrol dulu, gua nyari di ini. Enggak, permasalahan awalnya kan itu kenapa harus ada Harus seleksi. Sampai ujungnya tadi kan menentukan peringkat, gengsi segala macem. Emang sekolah kampus bagus itu nilainya dari apa? Kalau dari fasilitas, berarti nggak butuh murid yang pinter. Emang lu harus bikin kurikulum yang bagus, fasilitasnya sesuai sama kebutuhan SNI-nya. Mau siapapun yang masuk, misalnya ilmu kedokteran, mau orang tolol juga ada kok ilmu kedokterannya. Apa coba? Lo banyak yang luput, Wan. Pertama nih ya, kita berbicara tentang selak beluknya dulu. Seluk beluk. Seluk beluknya. Seluk beluk apa nih? Seluk beluk kenapa ada ranking di kampus Indonesia? Di Indonesia nih. Ya, jadi ini tuh ada yang nilai nih, Wan. Akademisi, dosen, peneliti, profesor. Nah, lo harus paham dulu ini nih. Dilihat kampus itu rankingnya 1 sampai 10, faktor yang pertama adalah reputasi akademik. Apa itu? Ini penilaian dari para akademisi, dosen, peneliti, profesor. Seberapa dikenal kampus itu di dunia pendidikan. Dan apakah sering jadi rujukan penelitian. Dan dinilai lewat survei global. Contoh, kampus UI atau Institut Teknologi Bandung biasanya punya reputasi yang tinggi. Ya berarti rujukannya 3 poin di atas tuh. Nah, Iya.
Itu kan dari lu ribuan mahasiswa yang ngajuin penelitian juga paling 1-2 orang. 3 deh. Nah, kan, atau 4, makin banyak tuh, 5, makin 6. banyak. Nggak semuanya harus bikin penelitian dan diakui global. Ya, tapi kan itu ada. Yang kedua adalah reputasi di dunia kerja. Tuh, ada itu jawaban gua. Ini dari perspektif perusahaan atau HR. Lulusan kampus Udah itu kalau usah gampang. dijelasin udah iya itu Ya. sama. Yang ketiga, kualitas dan jumlah riset. Nah, Sama itu kayak nomor Wan. 1. Ya kan? Terus rasio dosen dan mahasiswa. Ya. Nah, yang kelima, internasionalisasi. Sama kayak nomor 1, 2, 3. Jumlah mahasiswa asing, dosen dari luar negeri kerjasama dengan kampus global. Yang keenam, baru fasilitas dan pendanaan. Yang ketujuh, outcome lulusan. Tuh. Satu-satunya yang berpengaruh mah cuman itu aja di mata kerja aja, dunia kerja aja. Tapi dunia kerja juga bukan karena muridnya pinter. Tapi karena Iya karena akreditasi, maksudnya kampusnya tidak bermasalah. Yang jelek itu kan nama-nama yang di blacklist kampus di dunia kerja tuh kampus-kampus yang bermasalah. yang suka jual beli jasa. Jadi tidak ada hubungannya sama orangnya bisa kerja apa enggak. Jadi emang enggak ngaruh seleksi itu. Emang karena ketakutan si kampusnya aja. Nah, berarti Nih bener kalau gua lulusan masuk gua. masukin yang gua repot nih. Ntar jadi Nah, turun itu. nih standarnya. Nah. Nggak ada yang riset nih. Ya tugas lu bikin dia mau riset. Tugas lu ngajarin dia riset. Benar, Wan. Benar, setuju gua. Tapi jawaban gua benar tuh. Apa? Outcome-nya itu buat kerja di mata HR. Nah, itu kan berkualitas lulusannya. Iya ada Dipengaruhi, iya. Iya, tapi tidak menjawab kenapa seleksi Kenapa harus harus seleksi? ada. Ya. Kalau turun ke seleksi UN sama gak? Kok seleksi UN? Iya. Lu kan seleksi masuk kampus. Berarti Pokoknya dia mah gak ada seleksi. Dia mah siapa aja yang daftar duluan. UN mah kelulusan. Ya, Masuk sebenarnya kampus sama-sama. mah baru masuk. Pokoknya siapa yang duluan itu harus diterima. Oke. Itu sebenarnya fair, adil. dulu berarti, Wan. Iya. Iya, lu mau masuk sini berarti. Mau bodoh mau pintar sama. Iya, lu mau bayar, tinggal ada kemauan, ada duit, udah. Ini syaratnya uang bangunan segini, daftarnya Iya. tanggal segini, kuotanya segini, Iya. udah. Tapi menurut gua udah jadi bisnis sih, makanya susah. Wah, udah langsung gugur tuh Langsung semua gugur tuh. semua pendirian. udah Bisnis gua. Udah jadi bisnis gua. Ya itu kan kampus bagus atau enggak. Nih kalau bengkel bagus atau enggak. Nah itu. Dilihat Gimana? dari apa? Iya. Standarnya. Itu butuh montir-montir yang terseleksi. Karena ini dunianya udah dunia kerja, bukan dunia pendidikan. Berarti Benar. wajar diseleksi. Iya sama lu masuk dunia kerja apapun harus ada seleksinya, Benar. batas-batas yang kemampuan yang lu miliki gitu. Bengkel motor ya harus ngerti otomotif. Nggak bisa Benar. misalnya anak-anak yang di luar itu pengen jadi montir. Kalaupun bisa masuk bengkel itu tapi di bidang yang lain gitu. IT misalnya ya di jalan. Hati IT di jalan. Jangan di bengkel, kalau IT ya di jalan. Tapi kalau bengkel-bengkel yang mau kerja di bengkel ini harus dari anak teknik nggak? Tergantung kebutuhannya, lu mau megang apa dulu. Di bengkel kan megang motor. Ya dia megang duit ada. Enggak, Finance. ini yang dicari motor. Berarti harus orang teknik. Teknisi berarti. Montir. Iya. Ya iyalah. Minimal baru itu ada kelayakan, dia bisa motor apa aja, Baru berapa diseleksi. lama diseleksi karena dunianya udah dunia kerja. Betul. Kayaknya nih, kalau misalnya kalian tertarik untuk bekerja di bengkel, nih ada info. Apa, Wan? Planet Ban mau buka cabang di Banjarmasin tanggal 24 April. Idih. Kalimantan. Kalimantan. Langsung 3 cabang. Wush. 3 toko di Banjarmasin. Itu adalah peluang untuk para montir-montir Banjarmasin untuk bisa punya pekerjaan di tempat yang lebih nyaman. Baru diseleksi dah. Diseleksi lah. Yang orang Banjar, Bisa. orang Tanjung tar dulu ya gitu. Banjar dulu deh. Banjar gitu. dulu, orang kita bikinnya di Banjar. Ntar bikin Orang- lagi Tanjung, orang ya. Tanjung nanti dulu lah gitu. Brau jauh. Iya. Langsung 3 cabang. Langsung 3 cabang. Ini akan memfasilitasi juga buat para riders, para pengguna kendaraan bermotor khususnya yang roda 2. Kalau mau servis bisa di Planet Ban Iya. cabang terbaru di Banjarmasin. Betul. Bukanya dari pagi sampai malam. Iya. Fleksibel jadi waktunya mah. Kalau lu Benar. kerja sampai sore, habis maghrib bisa bawa-bawa ke Planet Ban. Oh, bukan sampai malam. Sampai malam Planet Ban mah. Oh.
Jam berapa? Jam 9. Serius? Kadang jam 10. Iya tergantung aja dia mau yang nutup ininya. Oh, baru jam tahu 9, jam 9. Tapi kan ada Keren. batasnya, jangan datang jam 9 banget lah, orang Iya. mau pulang kasihan Last gitu. order ya, last order. Iya, ada last ordernya jam 7 lah bisa lah gitu. Jam 8 kalau cuma ganti oli dong mah jam setengah 9 bisa. Bisa. Karena cepet ya. Cepet ganti oli dong tinggal Itu tuker tinggal oli. ganti oli mah Itu tuker susah. oli. Iya, Iya nggak geser. sih? Tuh. Ini mah nggak nyampe setengah jam nih. Paling 2 detik gitu mah. Nah untuk info-infonya kalian bisa cari tahu semuanya di planetban.com. Ya. Iya. Kalian beli spare part juga di sana ada. Diskon-diskonnya juga banyak. Apalagi kan buka cabang baru, Pasti banyak ada promo-promo. Bisa pick up di store juga, Mang. Maksudnya gimana tuh? Ya lu beli di planetban.com, nanti pick upnya di store di Iya, toko-toko terdekat dari rumah lu. Jadi Betul. orang Banjarmasin nih kalau misalnya bosen beli-beli di e-commerce lain, Betul. pengen langsung dari toko yang beneran tokonya, beli ban di Planet Ban. Yes. Iya. Atau kalau mau beli di e-commerce, barangnya dikirim ke rumah, pemasangannya di mana ya? Bisa langsung datang ke store-nya Planet Ban. Dipasangin secara gratis. Iya. Jasanya gratis di Planet Ban. Jasa apapun kalau beli spare part masang di Planet Ban gratis. Gratis. Ngisi angin kan? Ngisi angin? Gratis. Ngisi angin gratis. Nitrogen. Gratis. Iya. Gitu. Terbuka. Bisa ngobrol apapun. Curhat. Gue sendiri, dia sendiri, lu kenapa minta bantuan? Ya lu juga sendiri lah, biar enak premnya. Jadi buat apa? Kalimantan ya? Gak dengerin dari tadi. Tanggal berapa? Tanggal berapa? April Ini tanggal, gue bukan bulan. 3. Ya. Gak denger. Perasaan lu ikut syuting bareng gue ini. Buset, Masih nyangkut ya. Bisa ngobrol? Curhat ya, apa sih? Iya, karena masih belum terima Wan seleksi itu tadi lo. Dia masih enggak nih, kayaknya ada yang salah nih sama sistemnya gitu. Tanggal 24 April tuh. Yes. Langsung insya Allah kalau tidak ada halangan langsung 3 toko di Banjarmasin. 24 apa tanggal 4? 24. 24. 4 sudah lewat. Ini sih tanggal berapa? Iya makanya. Tadi gua asal ngedenger 4 oh 24. 24. 24 April. Ada info lagi yang mau disampaikan Kakak Molan? Nggak ada. Ini adalah waktunya kalian akan lebih dekat dengan montir ya, orang-orang Kalimantan. Biasanya kan kalian cuma duduk di ruang tunggu dan tidak menyaksikan motor kalian di treatment. Nah ini lu bisa lihat apa yang diganti, apa yang dibenerin, bisa di depan mata, spare partnya ada di depan mata, langsung fair-fairan. Tidak ada manipulasi. Oh, bisa sendiri ternyata ya. Tadi kenapa minta bantuan kita? Tadi udah mulai goyang tadi, udah mulai Itu goyang. infonya buat orang-orang di Kalimantan dan Iya. buat orang-orang yang tinggal di daerah waktu Indonesia bagian timur atau Wita. Kan biasanya kalau pesan online di Planet Ban tuh pengirimannya lama, Mang. Ya. Karena ngambil di Gudangnya di sini. Sekarang tuh bisa dari gudang di Surabaya. lebih cepat. Tetap lama karena kesini dulu. Muter doang itu. Dari sini Muter. pesawat ke sana. Muter ngapain lu? Ngapain lama Iya tuh lagi? kenapa ditanya? Iya. Oke cepet. Kan langsung terlalu retoris, masuk. ternyata terlalu pengen tektokan, Mang. Langsung Udah masuk. terjawab kan ada di Surabaya. Otomatis lebih cepat, lebih murah juga ongkir-ongkirnya kalau memang lagi ada ongkir. Betul sekali. Betul. Ya udahlah, berbahagialah kalian orang Kalimantan. Motor kalian akan sehat. Karena dengan motor sehat, emisi terjaga, bahan bakar jadi irit. Bener gak? Benar. Hari ini tidak ada orang yang membetulkan omongan kita. Ya, karena sudah pulang. Jadi Karena kalian sudah pulang. yakinkan saja semua informasi yang kita sampaikan adalah valid. Ya, betul. Kalau tidak valid, misalnya masih ragu-ragu, bisa komen. Komen. Iya. Karena ada voucher juga yang masih bisa kalian klaim di pin komen di tayangan YouTube ini. Betul. Dan teman-teman yang baru nonton konten ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Wan. Subscribe channel Planet Ban ini Iya. ya, Iya. biar makin banyak pengikutnya gara-gara saling semprot. Betul. Siapa tahu kita bisa roadshow ya nggak? Nah, mudah-mudahan. Muter-muter ban. Oh, tong setan. Keliling-keliling ban. Kan ada 1.200 toko. Itu ya. bisa jadi, Wan. Masa setengahnya enggak ya? Nah. 600 toko kita keliling-keliling ya. Benar. Support dari kalian siapa tahu jadi pertimbangan oleh Iya. para jajaran direksi ya kan. Iya. Store buka di wilayah tertentu saling semprot yang ngisi. Iya. Karena
Saya dengar-dengar ada acara yang datang Ade Rai. Ya. Dibanding Ade Rai mah mendingan Kang Molan. Dia udah Kang Akam, lu masih Ade. Udah Kang Molan daripada Ade Rai mah.